Oke, shalom teman-teman, saudara-saudari semua, khususnya rekan-rekan Pathfinder dimanapun teman-teman berada. Nah, kita puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh memulai sebuah pekan minggu sembahyang, ya, yang mana tema utamanya adalah mengubah dunia. Dalam rangka memperingati Hari Pathfinder sedunia pada tanggal 17 September 2022 nanti. Ya. Dan eh, saya sudah katakan tema utamanya adalah mengubah dunia, di mana rekan-rekan Pathfinder diminta untuk menjadi agen perubahan di tempat lingkungan di mana teman-teman berada, bahkan di lingkungan yang lebih luas. Nah, eh, untuk itu di pekan Minggu Sembayang ini kita akan belajar banyak dari Alkitab tentunya, tokoh-tokoh Alkitab bagaimana peran yang luar biasa mereka tunjukkan untuk mengubah dunia. Nah, seperti apa itu kita akan mulai mengikuti dari hari per hari. Dan untuk hari yang pertama ini, saya, Master Guide Samuel Riantonoti, akan membawakan satu topik pada hari yang pertama yang berjudul Yusuf mengubah dunia di tengah-tengah lingkungan yang asing. Nah, seperti apa kisah Yusuf? Kita akan mulai mempelajari. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, kuasai hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, juga pendengar yang mendengarkan, kiranya kami boleh memahami firman ini dan terlebih melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelumnya ketika kita mendengar kata mengubah dunia, ini merupakan sebuah challenge gitu ya bagi kita, khususnya teman-teman Pathfinder yang masih remaja ya usianya gitu ya. Tetapi mungkin kita berpikir ya, sebagai orang Kristen gitu, sebagai orang Kristen, nah, apakah kita bisa mengubah dunia dan membuat perubahan dalam dunia tempat kita hidup? Nah, ini sebuah pertanyaan penting ya. Apakah kita bisa? Karena yang perlu kita tanamkan adalah walaupun dunia semakin rusak ya, kita harus percaya dan tahu bahwa kita harus bisa mengubah dunia ini. Ya. Meskipun kita ya, hidup sebagai orang Kristen itu tidak mudah ya teman-teman. Akan tetapi kita punya Tuhan. Jika kita dikuasai dengan kuasa Roh Kudus, maka hal mengubah dunia ini bukan sebuah hal yang mustahil ya. Amin ya teman-teman. Gitu. Tidak perlu dipertanyakan lagi ya teman-teman, mengapa kita perlu mengubah dunia? Kita melihat bagaimana kejahatan dunia yang semakin rusak ya, yang semakin merajalela di mana-mana. Di media massa kita melihat eh, film-film yang banyak menggaungkan nilai-nilai ketidaksusilaan ya, dan nilai-nilai egoisme, bagaimana eh, dunia ini telah dikuasai dengan kediktatoran gitu ya, pemerintahan yang diktator dan lain sebagainya ya. Penduduk dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan, pornografi, kejahatan aborsi ya, terorisme, dan banyak kejahatan-kejahatan lain yang kita bisa rasakan. Jadi masih banyak alasan-alasan mengapa kita perlu mengubah dunia ini. Nah, untuk itu pertama-tama rekan-rekan Pathfinder, ya, kita harus memahami bahwa kita tidak hanya bisa mempengaruhi dunia ini, tetapi kita diperintahkan untuk apa teman-teman? Untuk berbuat demikian, mempengaruhi dunia ini. Nah, itulah alasan mengapa Tuhan Yesus ya, meninggalkan kita di sini. Tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12 ya. Di sini saya bacakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, ya. Jadi apa? Poinnya adalah ketika kita percaya pada Tuhan, maka pekerjaan-pekerjaan yang besar bahkan yang lebih besar kita bisa lakukan di dalam Tuhan. Bahkan pekerjaan mengubah dunia sebagai agen perubahan, agent of change.
Selanjutnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah sebuah perintah waktu Yesus berikan kepada murid-muridnya. Artinya apa? Roh Kudus memampukan kita. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita akan menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, kita akan mempelajari sebuah tokoh yang menurut saya tidak asing lagi ya bagi rekan-rekan Pathfinder gitu. Dari kecil gitu kita sudah belajar mengenai kisah Yusuf yang bahkan secara gamblang dijelaskan di cerita anak-anak gitu kan, di khotbah-khotbah. Dan kita akan melihat bagaimana kita melihat dari perspektif cara Yusuf dan cara Tuhan merubah mindset dan juga apa ya, pemikiran Yusuf gitu, untuk mendorong Yusuf dan membuat Yusuf dapat mengubah dunia di tengah-tengah lingkungan asing. Dan teman-teman bisa sambil membuka di dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai 50, di situ ada cerita lengkapnya tentang Yusuf gitu ya. Supaya kita lihat bagaimana seperti yang tadi dikatakan ayat tadi, menjadi saksi dan menyampaikan Injil ya. Itu merupakan cara terhebat ya yang luar biasa. Dan ini kita bisa lihat bagaimana Yusuf menjadi sebuah agen perubahan, menjadi saksi bagi negeri yang kafir gitu ya, lingkungan asing, di mana dia ditempatkan di tanah Mesir ya. Nah, sekarang kita akan lihat pertama-tama ya, bagaimana sih latar belakang dari Yusuf, biar kita tahu kenapa bisa sampai dia punya power pengaruh dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Yusuf ini? Kalau kita baca di Kejadian pasal 37 itu secara lengkap ceritanya beruntut. Saya bisa simpulkan ada beberapa poin latar belakang daripada Yusuf. Ya. Yang pertama adalah Yusuf adalah seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang memiliki banyak permasalahan. Kenapa ya? Ayahnya bernama Yakub ya, kita tahu. Dan Yakub memiliki 4 orang istri. Yaitu siapa aja? Ada Lea, ya kita tahu kalau kita baca ada Lea, Rahel, Bilha, dan Zilpa. Serta memiliki 12 anak laki-laki dan 1 perempuan. Nah, dan uniknya keadaan rumah tangga Yakub ya, selalu disertai hal-hal yang buruk, yaitu sikap pilih kasih, iri hati, kebencian, dan kesombongan, yang pada akhirnya menuntut pada ketidakharmonisan dalam keluarga. Nah, kemudian poin yang kedua, oleh karena rasa iri hati dan cemburu saudara-saudaranya, maka ia dijual ke orang-orang Mesir. Kita tahu ya ceritanya dengan jelas ya. Walaupun ada saudaranya yang mencegah dia gitu ya. Akhirnya jadi dari keturunannya akan menjadi juru selamat, yaitu Yehuda, dan juga ada juga kakak yang pertamanya ya, Simeon. Tapi akhirnya dia dijual gitu. Tetapi tindakan jahat daripada saudara-saudaranya itu justru menjadi berkat yang terselubung bagi Yusuf, bahwa di balik kejahatan saudara-saudaranya itu, Yusuf ternyata apa? Di poinnya ketiga, dia ternyata dipakai Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi kerajaan Mesir, ya di mana dia dijual ke situ. Dan juga bagi kaum Israel nantinya ya, di Kejadian pasal 49-50. Nah, sekarang kita akan lihat mengapa Yusuf bisa, seperti pelajaran kita ya, mengubah keadaan yang tadinya dia susah gitu, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dan dia bisa mengubah sebuah keadaan yang luar biasa gitu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana poin-poin mengapa Yusuf bisa demikian. Nah, dari kisah kitab Kejadian pasal 37 sampai 50 ini memberitahu kita beberapa alasan mengapa Yusuf bisa mengubah kesulitan menjadi berkat bagi dirinya, keluarganya, dan juga bangsa Mesir. Ada 3 poin. Yang pertama, Yusuf yakin
bahwa Tuhan tidak tinggal diam dalam situasi sulit. Jadi uh, Yusuf punya mindset ya. Karena ini dicatat juga dalam Ellen White bahwa Yusuf sudah diajari oleh ayahnya Yakub bagaimana berserah sama Tuhan, bagaimana percaya sama Tuhan. Dan itu tanam dalam pikirannya. Ketika dia dibawa ke Mesir, dia melakukan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengendalikan keadaan. Kalau misalnya kita percaya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Kemudian di Mesir apa yang dia lakukan sehingga dia bisa mengubah keadaan? Yusuf berusaha mentransformasi bakat, kemampuan dan juga talenta yang Tuhan berikan dalam diri. Ya. Maksudnya apa? Ya, di Kejadian pasal 37 sampai 50 ya. Kita temukan bahwa uh, apapun yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Jadi memang totalitas Yusuf mengerjakan. Seperti di rumah Potifar. Akhirnya apa? Yusuf mendapat kuasa gitu atas rumah Potifar dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Karena apa? Dia menggunakan talentanya yang Tuhan berikan ini benar-benar totalitas. Jadi tidak sembarangan. Ada Pathfinder ya. Bagaimana teman-teman pasti punya ya. Setiap orang punya talentanya masing-masing gitu. Dan bagaimana kita menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu dengan semaksimal mungkin gitu. Bukan malah dipendam gitu. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa berkhotbah, gitu. Ada yang bisa uh, uh, bermain musik dan lain sebagainya. Mari kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk kepujian bagi nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengapa Yusuf bisa mengubah keadaan ini? Yusuf memiliki karakter yang luar biasa dalam dirinya. Yusuf menghadapi setiap problem gitu kan, setiap masalah di tanah Mesir gitu, dengan sikap yang tenang, bijak, serta fokus. Dan fokusnya bukan pada hal-hal yang negatif, fokus pada hal-hal yang baik. Dia Yusuf dicatat tipe orang yang realistis juga dengan kenyataan hidup bahwa dalam hidup pasti ada malang untungnya. Teman-teman rekan-rekan Pathfinder, marilah kita mencontoh ya karakter seperti ini. Ini bagus sekali di dalam diri kita. Ada kalanya kita susah, ada kalanya kita sedih. Tetapi ingat bahwa kita harus sabar menghadapi setiap tekanan hidup, setiap problem dalam hidup. Karena eh, ada kalanya dan bahkan Tuhan membuat sebuah problem dalam hidup kita itu untuk justru untuk menguji kita. Apakah kita tetap percaya sama Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap setia bergantung kepada Tuhan atau tidak? Justru itu menguji iman kita. Jadi bersyukur ya, bersyukur. Dan Yusuf menghadapi itu dengan tenang, fokus. Nah, kita akan melihat eh, apa sih hal penting gitu, dari kehidupan Yusuf yang kita perlu lihat gitu, yang menjadi poin penting dari pelajaran kita ya. Diambil dari Alpha Omega, Roh Nubuat ya, Alpha dan Omega, Sejarah Para Nabi jilid 1 bab 20 halaman 246 sampai 257 yang berjudul Yusuf di Mesir. Jadi Ellen White memberikan komentar gitu, terhadap kisah Yusuf. Nah, dan ini menjadi hal-hal penting dari kehidupan Yusuf. Yang pertama adalah Yusuf mempertahankan kesederhanaannya dan kesetiaannya kepada Allah. Kejahatan yang ada di sekelilingnya, tetapi ia membawa dirinya seolah-olah buta dan tuli terhadap hal itu. Bagus sekali ya. Ia tidak membiarkan pikirannya diisi oleh perkara-perkara yang terlarang. Nah, teman-teman rekan-rekan Pathfinder, mungkin banyak ya godaan ya yang teman-teman alamin ya di kehidupan teman-teman, di pendidikan teman-teman, di kuliah, di sekolah, gitu, tempat pekerjaan teman-teman. Tetapi jika ada godaan seperti itu,
bagaimana respon kita gitu loh. Apakah kita membiarkan diri kita hanyut dalam godaan itu, atau bagaimana berprinsip gitu. Seperti Yusuf membawa dirinya seolah-olah buta dan tuli terhadap perkara-perkara itu. Nah, ini dia ya. Karena kenapa? Karena Yusuf setia kepada Allahnya. Nah, dan ini perlu proses ya. Kesetiaan itu perlu proses. Makanya tadi saya cerita, Yusuf itu sudah diajarkan dari kecil. Sehingga itu terbawa dalam alam bawah sadarnya, dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, hal yang penting yang berikutnya adalah iman serta kejujuran Yusuf harus diuji oleh godaan-godaan yang hebat. Nah, ini yang tadi ya yang saya. Dan eh, selanjutnya, istri majikannya berusaha membujuk anak muda ini untuk melanggar hukum Allah. Hingga saat itu, Yusuf tetap tidak ternoda oleh kejahatan yang merajalela di negeri kafir itu. Tapi godaan ini begitu mendadak, begitu hebat, begitu licik. Bagaimanakah godaan seperti ini harus dihadapi? Ya. Bagaimana? Nah, Lenward memberi komentar bahwa Yusuf mengetahui dengan baik apa akibatnya jika ia berani menolak. Karena seluruh masa depan hidupnya bergantung atas keputusan detik itu. Lihat ya, jadi bagaimana respon Yusuf menghadapi ini? Dan seperti yang saya katakan tadi, dan ini juga dikutip oleh Nyenewet, bahwa godaan-godaan itu menjadi sebuah ujian bagi Yusuf. Dan Yusuf menang ketika dia digoda oleh istri Potifar, ya kita tahu ya cerita itu. Walaupun godaan itu begitu licik gitu, begitu mendadak gitu. Nah, tapi apa? Yusuf punya mindset, apa ya akibatnya kalau misalnya aku ngelakuin ini? Berarti aku berdosa kepada Allahku gitu. Jadi jadi apa ya? Terkadang kita sebagai manusia harus diminta untuk berpikir juga gitu. Berpikir berpikir yang rasional, kita berpikir yang matang-matang gitu. Bagaimana kita diberikan hikmat akal budi dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika teman-teman dihadapi dengan godaan yang luar biasa seperti itu, perlu meminta hikmat dari Tuhan. Apa akibatnya kalau misalnya saya uh, melakukan ini? Apa akibatnya jika saya melakukan ini? Dosa itu sangat enak ya, tapi berpikir lebih jauh daripada itu yang perlu gitu oleh rekan-rekan terkandang ya, seperti yang ditanamkan oleh Yusuf. Yang berikutnya, jawaban Yusuf merupakan kuasa dari prinsip-prinsip keagamaan. Ia tidak mau mengkhianati kepercayaan majikannya yang ada di dunia ini. Dan apapun yang akan menjadi akibatnya, ia akan tetap setia kepada Tuhannya yang ada di surga. Kemudian jikalau kita membiasakan diri dengan kesadaran bahwa Allah melihat dan mendengar segala sesuatu yang kita perbuat serta katakan, dan mengadakan catatan yang teliti akan segala kata-kata dan perbuatan kita, dan bahwa kelak kita harus mempertanggungjawabkannya, maka kita akan merasa takut untuk berbuat dosa. Nah, ini penting ya. Jadi harus dibiasakan bagaimana sadar, oh Tuhan itu teliti sama kita, Tuhan itu memperhatikan kita. Jadi butuh iman ya teman-teman. Melihat apa yang tak terlihat, walaupun sosok apa ya istilahnya, eksistensi Tuhan itu tidak terlihat gitu, tapi dia apa ya istilahnya, tahu apa yang kita perbuat serta katakan, tahu isi hati kita. Dan ketika kita dihadapi dengan masalah-masalah godaan seperti ini, bagaimana kita diminta untuk apa? Untuk membiasakan diri, sadar bahwa Tuhan melihat kita, Tuhan memperhatikan kita, dan kita harus sadar bahwa akibat yang luar biasa akan menimpa kita jika kita melakukan yang salah. Maka ketika ini dibiasakan, Ellen White mengatakan bahwa kita akan merasa takut untuk berbuat dosa. Nah, jadi apa kunci kita takut untuk berbuat dosa? Ini apa yang Ellen White katakan di poin yang ketiga ini. Kemudian yang keempat ya, yang terakhir, biarlah orang-orang muda selalu mengingat bahwa di mana saja mereka berada dan apapun yang mereka perbuat, mereka berada di hadirat Allah. Tak ada satupun dari segala perbuatan kita yang terlepas dari pengamatannya.
Kita tidak dapat menyembuhkan jalan-jalan kita dari yang maha tinggi. Tengah malam yang paling gelap sekalipun tidak dapat menyembunyikan orang yang bersalah. Setiap perbuatan, setiap kata, setiap pikiran dicatat dengan jelas. Seolah-olah di seluruh dunia ini hanya ada satu orang saja. Dan perhatian surga dipusatkan ke atas dirinya. Ke atas diri Yusuf. Jadi Tuhan benar-benar memperhatikan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi setiap kali kita dihadapi oleh godaan-godaan, teman-teman, rekan-rekan Pathfinder sadar akan hal itu ya. Sadar. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kesimpulan dari pelajaran malam pertama ini adalah kita dapat mengubah dunia di mana kita tinggal bila mana kita telah mengubah diri kita terlebih dahulu. Bagaimana Yusuf mau mengubah Mesir jika dirinya itu tidak benar-benar taat kepada Tuhan, tidak benar-benar percaya kepada Tuhan, tidak benar-benar punya personal relationship sama Tuhan. Bagaimana dia boleh mau merubah lingkungan asing di mana dia tinggal? Leo Tolstoy ya, seorang sejarawan pernah berkata, everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Banyak orang berpikir untuk merubah dunia, tapi nggak mikir gitu untuk merubah dirinya dulu gitu. Jadi uh, starting with yourself. Jadi perubahan dimulai dari diri kita terlebih dahulu sebelum kita mau merubah dunia di mana kita tinggal. Yang kedua, kita dapat mengubah diri kita bila mana kuasa Roh Kudus telah kita terima. Yohanes 16 ayat 8 sampai 13. Jadi minta kuasa Roh Kudus. Minta kuasa Roh Kudus. Itu penting. Bila kita mengambil sebuah keputusan demi keputusan. Kemudian yang terakhir, biarlah kita menjadi berkat dimanapun kita tinggal dengan menunjukkan tabiat seperti Yesus Kristus. Dengan itu kita bisa mengubah dunia ini. Ya. Jadi marilah kita melihat seperti Yusuf dan merupakan sebuah gambaran yang persis gitu ya, seperti apa yang dicontohkan seperti Yesus, sehingga kita bisa meneladankan apa yang mereka buat untuk mengubah dunia, dimulai dari lingkungan tempat kita tinggal. Kiranya ini dapat memotivasi kita dan memberi kita kekuatan. Saya bawakan dalam nama Yesus. Amin.